Bawaslu ngapain sih gitu kan? Ngapain? Ketika masa non tahapan, ketika tidak ada pemilu, jangan-jangan Bawaslu hanya ngopi aja nih, datang ke kantor ngopi. Caranya bagaimana? Itu tadi ada di link di sini ya, di bawah caranya. Bisa lapor di link di bawah. Posko aduan masyarakat. Maka saya mengajak kepada pemerintah desa agar juga kemudian proaktif melakukan jemput bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kali ini kita lagi ada di podcast Cangkir Demokrasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Tepat pada hari ini, tanggal 19 Januari 2026, Cangkir Demokrasi podcast telah di-launching oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Dan kali ini kita kedatangan narasumber perdana, yaitu Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Selamat pagi Bapak Arif. Selamat pagi Mbak Depi. Bapak Arif, ini kan hari Senin. Tentunya semangat luar biasa, berangkat dari rumah, pamitan ke istri, anak, dan sampai di kantor. Kira-kira gimana kabar hari ini Pak Arif? Alhamdulillah, sangat-sangat baik ya. Walaupun cuacanya mendung di luar, tapi hati kita jangan sampai mendung. Harus selalu bahagia begitu kan. Karena mendung belum tentu hujan. Ya, betul itu. Oke. Baik. Pada podcast Cangkir Demokrasi kali ini, tentunya masyarakat Kabupaten Pasuruan penasaran kenapa podcastnya Bawaslu itu diberi nama Cangkir Demokrasi. Nah, kita langsung tanya aja sama Pak Arif selaku Koordinator Pencegahan Parmas dan Humas. Apa Pak yang menginspirasi nama Cangkir Kopi Demokrasi itu Pak Arif? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Langsung saja mungkin Mbak ya. Jadi saya itu orangnya kan suka ngopi ya. Suka ngopi. Suka ngobrol dengan teman-teman di warung kopi, begitu hangout ketika weekend ya ditemani sama kopi. Nah pada waktu ngopi itu saya melihat dan terinspirasi bahwa ini kayaknya menarik ini. Obrolan di warkop ini kemudian kita angkat dan kita masukkan dalam sebuah diskusi yang bertemakan tentang pemilu dan demokrasi. Nah maka kemudian saya ambil secangkir kopi ini sebagai makna simbolis begitu, yang merepresentasikan bahwa podcast ini adalah podcast yang tidak ada sekat begitu. Kita ngobrol aja santai, tapi tentunya dengan tema-tema tertentu, tentunya dengan tema-tema terkait dengan demokrasi dan kepemiluan. Nah, kalau dari sisi redaksional, secangkir kopi itu kan terdiri dari tulisan S, kemudian cangkir gitu kan. Cangkir gitu ya Pak ya. S itu akronim dari atau kepanjangan dari siniar. Siniar itu kan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah podcast. Betul. Begitu. Nah kemudian cangkir itu kepanjangan dari cangkruk pikir. Cangkruk pikir. Cangkruk itu kan budaya Jawa Timuran ya. Betul. Artinya apa? Artinya ngobrol santai. Jagongan Santai. Ya kita kepingin mengemas bahwa obrolan santai ini yang membahas tentang tema-tema tertentu terkait dengan demokrasi dan kepemiluan ini bisa didengar oleh masyarakat secara luas. Kita ngobrolnya santai aja. Tapi ada isu-isu yang kemudian dibahas dengan santai. Nah itulah makna filosofis kenapa kemudian secangkir kopi ini menjadi pilihan nama podcast yang ada di Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah kira-kira ini begitu Pak. Begitu. Jadi sahabat-sahabat podcast ini nanti biar tahu gitu Pak. Apa sih secangkir kopi? Ternyata terinspirasi dari cangkir ini dan kopi tentunya. Kita ngopi dulu sebelum podcast ngopi dulu. Jadi lanjut Pak Arif ya. Siap. Ngobrol-ngobrol ini kan hari Senin. Hari Senin tanggal 19 Januari 2026 di launching podcast secangkir kopi
demokrasi. Ini tentunya masyarakat juga yang awam tentunya Bawaslu ngapain sih kok buat podcast segala, tentunya kan pasti ada tujuan-tujuan dan masyarakat tentunya bertanya-tanya, ini sudah nggak ada pemilu itu masih lama, kerjanya Bawaslu itu ngapain gitu. Nah itu pasti masyarakat itu pengen tahu gitu, mungkin bisa dijelaskan Pak Arif. Pertanyaan yang sangat menarik gitu. Jadi garis besarnya adalah Bawaslu ngapain sih gitu kan? Ketika masa non tahapan, ketika tidak ada pemilu, jangan-jangan Bawaslu hanya ngopi aja nih, datang ke kantor ngopi, tidak ada kerjaan kan begitu. Nah sebenarnya banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, tapi kita sepil satu aja dulu ya. Karena nanti kita akan bahas itu di beberapa segmen di podcast Cangkir Kopi ini. Nah kali ini kita akan membahas tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi secara regulasi di PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan itu memang ada kegiatan non tahapan yang dilakukan oleh KPU. Nah maka karena ini menjadi tupoksinya KPU, Bawaslu juga punya kewajiban untuk mengawal program tersebut, mensukseskan program tersebut dan mengawasi program tersebut yang kita sebut dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu regulasinya di PKPU nomor 1. Tapi di Bawaslu sendiri mengeluarkan regulasi yang disebut di Perbawaslu nomor 1 juga di tahun 2025 tentang bagaimana cara melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Lah, kenapa kemudian data pemilih itu menjadi penting, harus kemudian dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan begitu. Padahal ini bukan momentum pemilu ya kan? Iya. Ini bukan momentum pilkada. Betul. Nah, pasti sahabat Bawaslu di sana juga bertanya-tanya, kenapa sih kok data pemilih itu harus terus diawasi, harus terus didata seperti itu? Kira-kira biar teman-teman bisa tahu seperti apa itu Pak? Nah, jadi begini, salah satu elemen terpenting dalam proses penyelenggaraan pemilu itu adalah adanya data pemilih. Data pemilih. Kalau saya sepil ada beberapa elemen. Yang pertama adalah regulasi, kemudian adanya penyelenggara, yang ketiga adanya peserta, yang keempat adanya pemilih. Jadi sejatinya pemilu itu diadakan di Indonesia ini, mekanisme pemilihan secara langsung itu untuk mengakomodir aspirasi dari rakyat. Karena negara kita berdasarkan undang-undang itu adalah negara yang berdaulat berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya rakyat ini kemudian punya kuasa penuh atas kontrol kebijakan dan kontrol segala hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Maka kemudian pemilu itu dibuat dan kemudian pemilu itu menjadi sarana kedaulatan rakyat. Artinya pemilih ini adalah elemen yang sangat penting yang itu menunjukkan bahwa apresiasi pemerintah terhadap rakyat dibuktikan dengan memberikan haknya, memberikan hak politiknya dalam ikut serta menentukan calon pemimpin masa depan di pemilu maupun di pemilihan itu. Maka kemudian data pemilih itu menjadi satu-satunya elemen yang sangat penting menurut saya. Yang bisa dibilang data pemilih ini jantungnya pemilu gitu ya Pak ya? Jantungnya pemilu itu ada di data pemilih. Data pemilih. Maka kemudian harus kita awasi betul, harus dimutakhirkan secara berkelanjutan. Karena kita tahu ya bahwa data pemilih itu sifatnya kan dinamis begitu. Betul, dinamis. Nah, ada pemilih yang meninggal dunia, ada pemilih yang baru berusia 17 tahun dan seterusnya, ada yang pindah domisili, ada yang pindah domisili masuk dan seterusnya. Nah ini harus dimutakhirkan sejak dini. Maka kemudian disebutkan dalam PKPU nomor 1 itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dilakukan minimal 3 bulan sekali. Artinya rekapitulasinya itu dilakukan 3 bulan sekali oleh KPU. Lah Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan proses pemutakhiran itu sampai dengan di masa rekapitulasi itu Mbak. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali, triwulan begitu ya Pak ya. Triwulan. Di masa 3 bulan itu
ketika sebelum mengawasi hari hanya rekapnya itu Bawaslu ngapain Pak? Mungkin dari sisi pencegahannya pengawasan PDPB itu kira-kira seperti Jadi apa? Pertama kita dalam aspek pencegahannya, pertama kita akan membahas secara administratifnya dulu ya. Jadi secara administratif Bawaslu itu membuat surat himbauan namanya. Surat himbauan ini berisikan tentang aturan-aturan teknis, bagaimana kemudian KPU menjalankan proses pemutakhiran datanya, agar KPU juga tidak melakukan kesalahan-kesalahannya. Kita ingatkan, kita imbau begitu lewat administratif berupa surat itu tadi, yang kita sebut dengan surat himbauan. Nah, yang kedua, kita juga melakukan koordinasi. Nah, koordinasi itu kita lakukan dengan beberapa stakeholder. Yang pertama tentunya dengan KPU itu sendiri, karena memang kewenangan melakukan pemutakhiran ini ada di KPU. Yang kedua, kita juga melakukan koordinasi dengan Dispenduk Capil. Nah, karena urusan data kependudukan ini memang induknya ada di Capil ya. Capil, betul. Nah, jadi kita kepingin mengupdate terkait dengan data kependudukan pasca pilkada nih tahun 2024 kemarin di Dispenduk Capil itu, yang meninggal berapa, kemudian yang masuk dalam kategori memenuhi syarat berusia 17 tahun berapa dan seterusnya itu. Yang ketiga, kita juga berkoordinasi dengan kepolisian, Polres Pasuruan untuk mengupdate data terkait dengan purnawirawan atau yang purna polisi tugas dan purna tugas lebih tepatnya. Itu jadi pemilih baru gitu ya Pak? Iya. Karena memang secara ketentuan regulasi TNI Polri itu kan tidak memiliki hak pilih begitu. Ketika mereka sudah purna baru kemudian menjadi masyarakat sipil biasa dan hak politiknya diberikan kembali, artinya menjadi pemilih baru. Nah, kita juga lakukan dengan Kodim, dengan Polres, termasuk kita juga berkoordinasi dengan instansi-instansi lainnya, ada di Kemenak, kemudian Dinas Sosial, kemudian Rutan. Nah, Rutan ini kan pergeseran data penghuni yang ada di Rutan ini kan dinamis ya. Kemudian di panti rehabilitasi sosial itu juga dinamis. Maka perlu kita konsolidasi datanya menjadi langkah awal pencegahan kita begitu. Nah, beberapa langkah pencegahan lain termasuk kita mendirikan posko aduan masyarakat, Pak. Posko aduan masyarakat. Nah, posko aduan masyarakat ini tujuannya apa? Agar masyarakat itu kemudian misalkan nih ada saudaranya, keluarganya, temannya atau tetangga-tetangganya di lingkungan sekitar yang itu sebenarnya sudah masuk kategori pemilih yang TMS atau pemilih MS, itu bisa kemudian melaporkan. Poskonya ada di mana Pak? Nah, kalau poskonya ada di Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Ada di Cuman kantor. kita bisa melaporkan itu secara online. Kita buat semudah mungkin agar masyarakat itu kemudian bisa menjangkau dengan mudahnya, bisa mengakses lewat HP-nya begitu. Jadi poskonya bisa online, bisa offline bisa. gitu ya. Kalau masyarakat kesulitan nanti bisa dicek di IG atau di media sosialnya Bawaslu atau di websitenya Bawaslu atau di link di bawah ini ya. Nanti bisa diklik. Link di bawah ini guys. Ya, nanti bisa diklik kemudian bisa mengisi biodatanya seperti apa, terus keluhan atau laporan yang mau dilaporkan tentang apa. Atau barangkali masyarakat belum tahu Mbak, ditanya dong terkait dengan pemilih MS dan TMS itu seperti apa gitu. Nah, ini tadi bahas soal pengawasan PDPB. Tentunya dari tadi Pak Arief membahas soal pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Tadi ada koordinasi, mengirim surat imbauan, kemudian posko aduan masyarakat, baik itu melaporkan data yang MS atau TMS. Data MS itu apa sih Pak? Data TMS itu seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan ini Pak? Perlu masyarakat harus diketahui ya. Jadi memang istilah MS TMS ini mungkin hanya diketahui oleh kalangan tertentu gitu ya. Betul. Kalau kepanjangannya itu sebenarnya sederhana. MS itu kepanjangan dari memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kalau TMS kepanjangan dari tidak memenuhi syarat. Nah, yang dimaksud dengan pemilih yang memenuhi syarat itu yang bagaimana? Yang pertama, pemilih itu harus warga negara Indonesia. Itu wajib dong, karena pemilunya di Indonesia. Nggak mungkin ini warga asing kemudian ikut nyoblos gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, harus berusia minimal
17 tahun atau lebih. Tahun. Nah, yang ketiga, misalkan pemilih MS ini orang yang alih status tadi. Alih status dari TNI Polri. Dari TNI Polri tadi menjadi masyarakat sipil biasa. Ini juga menjadi pemilih yang MS. Nah, makanya tadi itu sempat koordinasi ke Kemenak begitu ya Pak ya, yang belum 17 tahun tapi sudah menikah begitu ya. Begitu juga yang sudah menikah walaupun dia belum berusia 17 tahun, itu dalam undang-undang kita disebutkan itu masuk dalam kategori pemilih MS. Jadi kemarin sempat kita koordinasi dengan Kemenak untuk mengetahui updating data terkait dengan pemilih yang sudah menikah dan belum berusia 17 tahun. Ternyata datanya banyak itu. Nanti kalau dengan minta datanya saya kasih aja. Kalau saya jelaskan di sini saya tidak bawa datanya. Oke, itu ya. Terus kalau pemilih TMS ini secara singkatan kan tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat ini ada banyak kategorinya. Yang pertama karena meninggal dunia misalkan. Itu tidak memenuhi syarat. Ya, mau gimana memenuhi syarat wong sudah meninggal dunia kan sudah tidak bisa memilih dia. Kemudian yang kedua, pemilih yang pindah domisili keluar. Dia sebenarnya masuk kategori pemilih MS, tapi karena dia sudah pindah domisili, maka nanti akan terdata di domisili yang di mana dia pindah. Artinya dia akan di TMS-kan dari di mana dia terdaftar dalam DPT pada pemilihan atau pemilu kemarin. Tuh, yang ketiga yaitu tadi TMS karena berstatus TNI Polri. Itu juga baru diangkat menjadi gitu ya. Pemilih TMS alih status ya, artinya status. Warga sipil yang kemudian ternyata di tahun 2025 kemarin atau tahun 2026 hari ini dia mendaftarkan diri menjadi tentara atau kepolisian dan diterima. Sudah keluar SK-nya misalkan ya. Nah itu kan secara otomatis dia beralih status. Nah di pemilu kemarin atau di pilkada kemarin dia itu masih terdaftar di DPT sebagai pemilih. Tapi karena sekarang statusnya menjadi TNI dan Polri, maka dia di TMS-kan, tidak memenuhi syarat. Jadi dia harus menjadi di TMS-kan, tidak memenuhi syarat itu tadi. Itu sih Mbak. Luar biasa ternyata sahabat Bawaslu. Ini Bawaslu yang nyangka Bawaslu pas nggak ada tahapan pemilu nggak ngapa-ngapain nih. Tuh Pak, pasti banyak itu mak-mak FB di luar sana. Bawaslu ini ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain. Mak-mak FB Pro itu. Nah, mak-mak FB Pro ini kan kita jadi tahu gunanya ada podcast. Bawaslu membuat podcast Cangkir Demokrasi ini, kita yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Ternyata luar biasa ya Pak ya kerjaannya Bawaslu ini. Banyak, itu baru kita sepilkan satu aja. Nanti di segmen yang lain kita bahas itu. Luar biasa ternyata. Mungkin Pak Arief setelah tadi dijelaskan tentang pencegahan pengawasan PDPB ya Pak ya, ini selanjutnya proses pengawasannya atau strategi pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pengawasan PDPB ini seperti apa Pak? Nah, kalau ngomong strategi pengawasan itu memang kita mengacu kepada pertama adalah dasar hukum dulu ya, regulasi ya. Jadi kita punya Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 terkait dengan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Yang kedua kita punya SE nomor 29 tahun 2025 juga, yang itu juga membahas secara lebih teknis bagaimana Bawaslu melakukan proses pengawasan pada tahapan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan. Jadi disebutkan dalam SE 29 itu bentuk pengawasannya itu ada dua Mbak. Yang pertama adalah pengawasan secara langsung, yang kedua adalah pengawasan dengan metode uji petik. Nah, pengawasan langsung itu seperti apa? Ya kita melakukan proses pengawasan secara melekat istilahnya, mengawasi secara langsung bagaimana kemudian KPU itu melakukan proses pemutahiran data pemilih, termasuk ketika KPU melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Dan di endingnya KPU di triwulan sekali yang saya sampaikan di awal tadi melakukan pemutahiran, penetapan rekapitulasi pemutahiran. Kita juga hadir di sana untuk melakukan proses pengawasan, memastikan seluruh prosedur yang dilakukan oleh KPU itu sesuai dengan ketentuan regulasi. Itu yang pertama. Pengawasan langsung itu tadi. Jadi melekat terus ya Pak ya sama KPU ini melekat ya Pak. Itu. Melekat ini. Kayak perangko nempel terus gitu.
Kalau yang kedua? Yang kedua adalah pengawasan dengan metode uji petik. Jadi uji petik ini sebenarnya kalau di breakdown itu juga ada dua metode begitu ya. Yang pertama adalah dengan metode penyandingan data atau metode administratif begitu. Administratif penyandingan data. Yang kedua metode verifikasi faktual atau verifikasi istilah kerennya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual begitu. Dan di uji petik itu kita menentukan sampling data yang kemudian akan kita uji validitas datanya, baik secara administratif, verifikasi administratif atau verifikasi secara faktual. Langsung faktual ini jadi Bawaslu. Langsung ke pemilih TMS misalnya. Iya. Jadi contoh misalkan di tahun 2025 kita sudah banyak melakukan kegiatan pengawasan uji petik. Jadi uji petik itu pertama kita akan fokus pada pemilih hasil penetapan KPU. Yang setiap 3 bulan sekali tadi. 3 bulan sekali tadi kan KPU sudah melakukan rekapitulasi nih. Nah, kita kepingin memastikan bahwa data yang sudah ditetapkan dalam rekapitulasi itu memang valid, akurat, benar gitu. Meninggal, benar pindah gitu ya Pak. Pindah domisili dan seterusnya. Itu yang pertama. Maka kemudian sumber data utama uji petik kita yang pertama adalah BNBA, by name by address-nya miliknya KPU itu yang kita lakukan uji petik. Yang kedua adalah verifikasi administrasi tadi ya. Nah, itu sumber datanya bisa kemudian kita hasil koordinasi seperti yang kita lakukan dengan kepolisian tadi, dengan Disdukcapil, dengan TNI dan seterusnya. Data-data hasil koordinasi itu kita juga lakukan proses uji petik di lapangan dengan verifikasi administrasi wilayah yang kita tuju. Nah, yang selanjutnya bahwa proses uji petik ini itu memang secara ini ya kita tidak akan mampu kemudian menjangkau lah wilayah Kabupaten Pasuruan sampai tahu sendiri ada 24 kecamatan, 365 desa kelurahan, ya kan? Betul. Itu dengan kondisi hari ini yang notabene Bawaslu tidak memiliki badan ad hoc di bawah, tidak ada nggak punya pasukan ya Pak ya, nggak punya pasukan lah bahasanya. Jadi kalau mau turun ya udah turun aja Bawaslu kabupatennya. Kita sendiri betul-betul turun ke lapangan. Maka kemudian kita menggunakan metode sampling tadi. Metode sampling dengan data yang ada. Nah, ketika uji petik tadi saya sampaikan bahwa yang pertama fokus datanya adalah hasil penetapan ya. Itu kita mencari terkait dengan pemilih barunya misalkan. Kemudian di samping itu berbarengan senafas dengan gerakan uji petik itu kita juga melakukan koordinasi. Contoh misalkan kita menentukan wilayah sampling di kecamatan A dengan desa B, maka kita juga melakukan koordinasi di kecamatan tersebut dan di desa tersebut terkait apa? Satu, updating data kependudukan yang kategori MS dan TMS. Misalkan orang yang meninggal dunia, tentunya banyak nih Mbak. Pasca Pilkada 2024 ya, bulan November sampai dengan hari ini sudah 1 tahun kan? Sudah 1 tahun. Itu pasti ada aja yang meninggal dunia. Pasti ada. Pasti ada Pak. Ada. Dalam 1 hari, dalam 1 detik kita nggak tahu. Itu kita butuh datanya, update-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan pemilih yang pindah domisili. Itu juga pasti ada di desa itu. Kenapa desa? Karena desa ini memang sumber utama. Masyarakat ini tinggalnya kan di desa kan begitu. Tinggalnya di desa. Nah, kemudian pemilih baru ya. Pasca Pilkada tahun 2024 sampai dengan hari ini itu tentunya sudah banyak pemilih-pemilih baru yang berusia 17 tahun atau yang saya sebutkan tadi belum 17 tahun tapi sudah menikah. Itu di desa pasti banyak. Nah, maka dari itu selain kita melakukan uji petik tadi, kita juga berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, pemerintah kecamatan setempat untuk update data-data yang saya sebutkan tadi. Luar biasa ternyata kerjanya Bawaslu ini ya. Bayangkan. Sampai data yang meninggal tiap detik, tiap jam, udah kayak Pak Mudin aja Pak. Oh iya. Jadi Pak Mudin itu sampai kadang kita datangi itu bingung, Pak, ini kan belum pemilu ngapain didata sih Pak? No. Bukan begitu Pak Mudin, sampai punya kewajiban bahwa mencatat data penduduk yang ada di wilayah Panjenengan terkait dengan yang sudah meninggal dunia itu ada berapa,
sampai Betul. dengan hari ini ada berapa. Nah itu biasanya memang koordinasi kita dengan Pak Mudin Mbak, karena di pemerintahan desa itu yang membidangi tentang data kematian itu memang Pak Mudin, atau apa istilahnya ya, kasih kesra atau mungkin Kasih ya Kesra. kasih kesra, atau kalau masyarakat umum taunya itu Pak Mudin Pak gitu lah, Pak Mudin. Mudin. Lah kadang itu uniknya ini kadang itu data dicatat secara manual, mereka itu Betul. menulis Pak Wagio misalkan meninggal pada pada tanggal. tanggal sekian tahun sekian, tapi Betul. kemudian elemen datanya tidak lengkap Mbak, Nah ini NIK-nya tidak ada dan seterusnya. Nah ini kan juga menjadi tantangan bagi kami lah, Tantangan. bagaimana kemudian data-data yang elemen datanya kurang lengkap itu bisa kemudian kita dapatkan dan kita fasilitasi, kemudian kita rekomendasi kepada Betul. KPU agar tindak lanjut. Nah ini Pak, mumpung kita lagi podcast, mungkin para Pak Mudin seluruh Kabupaten Pasuruan ini Iya. barangkali nonton, mungkin Bawaslu itu ternyata turun langsung ke desa, berkoordinasi mengenai data meninggal. Tentunya nanti mungkin bisa dibantu ya para Pak Mudin Ya, di Kabupaten sebenarnya- Pasuruan ini. Sebenarnya di tahun 2025 kita juga sudah membuat surat Surat apa itu Pak? surat pemberitahuan kepada gitu. seluruh desa di Kabupaten Pasuruan melalui camat begitu. Nah, camat kemudian disampaikan kepada Asosiasi Kepala Desa. Yang inti surat itu adalah memberitahukan Betul. kegiatan Bawaslu terkait dengan uji petik itu tadi. Mohon untuk difasilitasi Dan dibantu kemudian gitu dibantu di lapangan, karena sejatinya ini pekerjaan ngawal data pemilih ini kan bukan pekerjaan Bawaslu saja sebenarnya. Betul. Jadi masyarakat itu harus aware, masyarakat itu harus sadar bahwa pentingnya pemilu tanpa data pemilih itu saya kira nonsens. Betul. Maka kualitas pemilu itu juga bisa ditentukan dari data pemilihnya, Mbak. Data pemilih. Nah itu salah satunya. Nah ini soal itu tadi, bicara soal strategi pengawasan Ya. PDPB Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Kira-kira dari hasil uji petik, ya. hasil koordinasi yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasuruan itu datanya dikemanain gitu Pak? Data Nah, hasil koordinasi dan uji petik itu Pak. Pertanyaan yang menarik. Jadi pertama saya menjawab data hasil pengawasan dulu ya. Jadi data hasil pengawasan itu kan sumbernya ada dua nih. Yang pertama pengawasan yang kita lakukan melalui metode uji petik tadi, yang itu sumber datanya adalah dari BNPA KPU. Yang kedua adalah hasil koordinasi kan begitu. Nah data itu kemudian dilakukan cross check di lapangan, divalidasi bahasanya, diverifikasi di lapangan. Nah ketika memang benar, contoh misalkan orang yang meninggal dunia tadi sudah benar-benar secara faktual dia meninggal dunia, tapi data itu tidak memiliki bukti dukung karena keluarganya enggan mengurus akta kematian, padahal di persyaratan di KPU itu dijelaskan bahwa ketika orang meninggal dunia, untuk kemudian bisa dilakukan pencoretan dalam daftar pemilih itu harus ada bukti dukungnya, Mbak. Nah, karena Bukti memang masyarakat itu Iya. belum tentu ngurus surat bukti kematian ya Pak dukungnya, ya. akte kematian. Nah, Nah, itu kadang gimana kala tuh, kan Pak? problem klasik di lapangan itu masyarakat cuek Nah, untuk ngurus-ngurus itu. hal kayak gitu. Nah, ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat juga, pemerintah desa mungkin ya lebih proaktif lagi untuk mendata warganya dan mengajak warganya agar kemudian warga itu bisa mengurus secara mandiri akta kematian Akta ketika kematian. sudah meninggal dunia, atau kemudian jemput bola. Jemput bola. Pemerintah desanya yang turun mengedukasi masyarakatnya, jemput bola untuk kemudian diedukasi Betul. agar mengurus ya. Supaya apa? Supaya itu menjadi bahan bukti dukung kami di Bawaslu, agar data yang hasil pengawasan yang disebutkan Mbak Dewi tadi kita bisa memberikan saran perbaikan, kita bisa rekomendasi bahasanya, kita bisa memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pasuruan. Tentunya nanti di rekapitulasi yang akan datang, data-data hasil pengawasan kami itu kita berikan saran perbaikannya. Nah, saran perbaikan itu harus ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, selama bukti dukung itu lengkap, maka tidak ada kata tidak bagi KPU untuk tidak menindaklanjuti. Oh, jadi saran perbaikan itu hasil dari koordinasi dan uji petik yang dilakukan Betul. Bawaslu. Oh, dapat misalnya data segini Ya. disampaikan kepada KPU Betul. untuk dilakukan pemutahiran PDPB Ya. yang setiap 3 bulan sekali itu tadi. Iya betul. Nah,
kadang kala memang kan kita kesulitan itu di bukti pendukung itu ya. Contoh misalkan orang yang pindah domisili. Nah itu sebenarnya di pemerintahan desa ada mungkin surat keterangan pindah domisilinya. Nah kadang pemerintahan desa juga kemudian tidak bisa memberikan akses data itu kepada kami, sehingga ini menjadi kesulitan bagi kami, termasuk tadi akta kematian dan seterusnya. Itu di pemerintahan desa sebenarnya ada itu Pak, cuman memang kita menyadari betul bahwa untuk mencari mengumpulkan, mengkolek terkait dengan bukti dukung, akta kematian dan dokumen-dokumen administratif lainnya itu butuh waktu. Nah, kadang pemerintahan desa dengan kompleksitas pelayanan di desa itu mereka ya mau memprioritaskan kami itu masih di nomor sekian begitu. Dia masih oke lah kita mengurusi pelayanan masyarakat dulu lah, baru kemudian Bawaslu. Maka kemudian langkah alternatifnya di tahun 2025 kemarin kita juga berkirim surat permohonan data itu ke pihak desa. Iya, pihak pemerintahan desa dan pihak-pihak terkait agar kemudian kita dimudahkan dan dibantu. Paling tidak ketika ada surat itu pemerintah desa bisa menyiapkan begitu Mbak. Ketika kita melakukan uji petik atau ketika kita datang berkunjung di desa tersebut dan belum ready, itu masih ada jeda waktu untuk mempersiapkan dan membantu kami. Sejatinya itu tadi bahwa untuk mengawal data pemilih ini kan tugas kita bersama, termasuk di pemerintahan terkecil di level desa juga ikut serta terlibat berpartisipasi dalam membantu Bawaslu melakukan proses pemutahiran data itu tadi begitu. Selanjutnya Pak Arief, setelah tadi dijelaskan soal pengawasan PDPB dan juga hasil dari pengawasan PDPB itu diapain, nah ini kita pasti masyarakat tentunya penasaran kira-kira hambatan dan tantangannya Bawaslu dalam melakukan pengawasan itu seperti apa. Sebelum hambatan dan tantangan ini nanti dijelaskan, kita seruput kopinya dulu Pak. Iya, secangkir kopi. Cangkirnya nganggur nih kalau nggak diseruput ini Pak. Luar biasa. Hambatan dan tantangan. Jadi hambatan itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah hambatan secara administratif. Nah, hambatan secara administratif itu yang pertama ngomong terkait dengan akses data. Itu Bawaslu masih kesulitan, Mbak. Jadi contoh misalkan ya, karena memang domain terkait dengan pemutahiran data pemilih ini kan ada di KPU ya. Nah, kadang KPU itu tidak memberikan akses terkait data yang lengkap terhadap data pemilih itu sendiri. Contoh misalkan pasca ditetapkannya rekapitulasi pemutahiran data pemilih, itu kan seharusnya ada nih by name by address-nya nih. Nah, by name by address ini menjadi dasar kami untuk kemudian melakukan analisa berapa kira-kira hasil pemutahiran KPU yang masuk kategori pemilih baru, kemudian berapa masuk yang kategori pemilih TMS-nya, tersebar di wilayah mana dan seterusnya. Lah kadang itu memang secara kuantitatif itu diberikan datanya, tapi secara kualitatifnya elemen lengkap datanya itu tidak ada. Contoh misalkan atas nama si A begitu ya, yang seharusnya beramalkan di domisili kecamatan A, desa B. Nah di situ kan harus ada NIK dan NKK-nya ya. Betul. Karena memang ada regulasi yang mengatur terkait itu, membatasi terkait dengan perlindungan data pribadi itu, sehingga dengan alasan itu KPU juga tidak bisa memberikan data kepada Bawaslu. Tapi ya seharusnya podo-podo penyelenggaranya kan begitu ya. Podo-podo tujuannya sama. Kita ini juga pengen menjaga kualitas data pemilih, menjaga akurasi data pemilih. Seharusnya oke lah dibuka bareng-bareng. Toh tujuannya kita juga membantu KPU begitu. Nah, itu yang pertama. Data itu adalah salah satu acuan Bawaslu ketika turun uji petik dan melakukan pengawasan tadi itu. Kalau datanya itu nggak lengkap, nah ya itu agak kesulitan ya. Kadang contoh kayak gini, atas nama Arief gitu ya, kayak saya atas nama Arief di desa A itu banyak Mbak. Kadang itu namanya sama persis sudah. Ya yang membedakan kan NIK-nya mereka. Betul. Nah itu kadang tidak bisa kita verifikasi secara lengkap
ketika kita koordinasi dengan pemerintah daerah, Arif yang mana Pak? Arif yang mana? Oh Arif ada 5 ini Pak, dusunnya sama ini misalkan. Terjadi misalkan di dusun yang sama, nama Arif ada 5. Betul. RT RW-nya mungkin berbeda tapi ada yang sama misalkan. Waduh ini cara membuktikan yang mana itu kan juga kesulitan. Betul. Maka kemudian butuh sebenarnya elemen data yang lengkap. Nah itu yang pertama secara administratif ya, akses data tadi. Yang kedua secara administratif juga terkait dengan bukti dukung itu tadi, bahwa hasil-hasil pengawasan kita selama tahun 2025 itu sebenarnya banyak kita menemukan kategorisasi pemilih baik MS maupun TMS, tapi karena tidak ada bukti dukung yang dominan, tidak ada bukti dukung yang kuat untuk bisa sebagai saran perbaikan tadi, akhirnya ya tidak bisa ditindaklanjuti sama KPU kan begitu. Artinya akses bukti dukung ini menjadi penting. Maka kemudian langkah alternatif yang kita lakukan yang terkait dengan bukti dukung kematian itu, kita biasanya menggunakan surat keterangan kolektif. Nah, jadi desa cukup menyediakan surat keterangan yang itu intinya adalah menyatakan bahwa warga terlampir yang ada di surat itu benar-benar warga desa A, kemudian sudah dinyatakan meninggal dunia misalkan. Nah, ditandatangani surat keterangan meninggal dunia gitu. Ditandatangani oleh kepala desa dengan desa. data terlampir. Nah, itu kemudian kita koordinasikan dengan KPU dan itu alhamdulillah bisa ditindaklanjuti sama KPU. Nah, ini kan kalau tidak bisa ditindaklanjuti itu fatal. Karena memang ternyata banyak masyarakat kita yang saya sampaikan di awal tadi masih belum peduli terkait dengan mengurus hal-hal yang sifatnya administratif tadi. Nah, ketika Bawaslu turun itu Pak, pasti kan ada data yang ada bukti dukung dan tidak ada bukti dukung. Nah, yang ada bukti dukung dikirim melalui saran perbaikan tadi. Kalau yang tidak ada bukti dukung Pak? Yang tidak ada bukti dukung sesuai dengan instruksi dari Provinsi Jawa Timur itu kemudian bisa melalui surat imbauan. Nah, kita juga bisa mengirimkan ke KPU bahwa kita nih sudah melakukan pengawasan di lapangan, sudah melakukan uji petik dan menemukan ada data-data yang kategori TMS misalkan atau MS, tapi karena keterbatasan kita sehingga data itu tidak memiliki bukti dukung. Itu yang kemudian menjadi atensinya KPU untuk bersama-sama melakukan proses cross check data dan pemenuhan bukti dukung. Nah, termasuk nanti berkoordinasi dengan Disdukcapil dan seterusnya agar kemudian ya hasil pengawasan kita ini tidak muspro begitu, tidak kemudian tidak ada gunanya, tapi tetap harus kita sampaikan kepada yang berwenang, yang dalam hal ini domainnya KPU. Jadi PR bersama gitu ya Pak ya, antara Bawaslu, KPU, Disdukcapil dan instansi terkait. Nah, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, hambatan secara SDM, Mbak. Jadi kita ini karena masa non tahapan itu tidak punya badan ad hoc, itu yang jelas, tidak punya pasukan anak buahnya nggak ada. Di kecamatan tidak ada, di desa tidak ada. Jadi akhirnya mau tidak mau dengan jumlah SDM terbatas ini kita harus melakukan proses pengawasan itu dengan letak geografis Kabupaten Pasuruan yang sangat kompleks, mulai dari pegunungan, lautan ada, pesisir ada. Nah, dan perkotaan juga ada, industrial juga ada. Nah, maka itu menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana dengan SDM yang terbatas ini mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tentunya kalau dibilang maksimal belum bisa maksimal karena memang keterbatasan SDM. Tadi. Sehingga fokus kita hanya di daerah-daerah tertentu yang itu menjadi wilayah basis data. Misalkan kita menemukan hasil pemutakhiran data pemilih atau rekapitulasi di bulan yang lalu, triwulan yang lalu misalkan ditemukan banyak TMS di daerah ini begitu. Oh, itu menjadi fokus wilayah kami yang kemudian kita kejar. Oh, kira-kira memang betul enggak itu benar-benar terjadi di situ, banyak yang TMS dan seterusnya. Termasuk di wilayah urban ini yang menjadi titik fokus kami di tahun 2026 nanti. Wilayah urban, pesantren, terus di tempat-tempat yang itu mobilitas warganya lumayan padat dan intensitas
lalu dinamisasi data ini lumayan padat, itu kita datangi. Contoh di rutan. Nah, penghuni rutan ini kan termasuk dinamis begitu. Dinamis, keluar masuk tiap hari. Gitu. Kemudian di panti rehabilitasi sosial, di pondok pesantren dan seterusnya. Nah, itu hambatan yang kedua. Oh, ada lagi satu, lupa saya. Apa itu, Pak? Ini sebenarnya penting ini. Apa itu, Pak? Terkait dengan anggaran. Nah, ini masa efisiensi tahun 2025 itu kita tidak ada anggaran sama sekali. Lah kok bisa turun itu, Pak, sampai ke desa-desa? Ya itu karena itu komitmen gimana, Pak? kita, integritas kita Bawaslu agar benar-benar menjaga hak pilih tetap terjaga, kualitas data juga tetap terjaga. Maka dengan semaksimal tenaga yang kita punya, betul, kita melakukan pengawasan, turun sampai dengan faktual di lapangan itu, walaupun anggaran tidak ada. Ya, semoga di tahun 2026 ini ada kabar baru begitu ya terkait dengan anggaran. Karena di sebelah saya dengar itu sudah ada anggarannya gitu. Oh iya, KPU itu ada, Pak, kegiatan Coktas namanya. Coktas apa itu? Nah, itu juga sama sebenarnya, hampir sama dengan kita. Mereka sampling karena mereka juga tidak punya pasukan di bawah. Mereka sampling untuk melakukan pemutakhiran data. Begitu. Oke, baik Pak Arief, setelah tadi kita ngobrol panjang soal pengawasan PDPB, langkah pencegahan dan juga hasil-hasil pengawasan PDPB itu seperti apa. Mungkin ini kan masih awal tahun nih Pak ya. Mungkin supaya pengawasannya lebih mantap, data pemilih lebih akurat dan akuntabel, mungkin ada strategi baru apa kira-kira di tahun 2026? Nah, ini. Jadi hari ini kita sedang menyusun rencana strategi begitu ya, langkah taktis atau strategi pengawasan untuk menunjang evaluasi kinerja di tahun 2025. Jadi dasar kita menyusun strategi ini adalah berbasis data atau catatan evaluatif program kegiatan di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 ada beberapa catatan penting yang itu menjadi evaluasi kita. Yang pertama terkait dengan itu tadi, akses data, lemahnya akses data Bawaslu terhadap data pemilih. Itu juga menjadi concern kami, bagaimana kemudian Bawaslu ini di tahun 2026 ini lebih bisa kemudian menjalin koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Kalau dengan KPU misalkan tidak bisa kemudian berbagi data secara lengkap, mungkin dengan instansi-instansi terkait di Kabupaten Pasuruan ini bisa kemudian lebih aware, bisa lebih kemudian membantu kami. Itu yang pertama, catatan evaluasi. Yang kedua, kita melihat berdasarkan catatan evaluasi kami bahwa masyarakat ini masih belum terlibat secara aktif, Mbak, terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih. Mungkin minimnya edukasi juga ya. Minimnya edukasi. Masyarakat itu juga belum memahami pentingnya pemutakhiran data pemilih. Betul. Terus masyarakat itu juga belum terlibat bagaimana kemudian mengawal data pemilih itu seperti apa. Nah, ini yang menjadi concern kami di tahun 2026. Kita akan coba sosialisasi lebih masif kepada masyarakat melalui beberapa hal. Yang pertama mungkin optimalisasi pemanfaatan media sosial. Nah, media sosial kita akan membuat konten-konten yang itu sifatnya edukasi, konten-konten yang itu sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat secara luas agar masyarakat ini kemudian bisa diajak kerjasama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Betul. Dalam rangka yaitu tadi pengawasan, kemudian juga berani melaporkan terkait dengan data pemilih itu tadi, tentunya dengan kanal-kanal yang sudah kita lakukan. Itu yang selanjutnya kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi, contoh misalkan di Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan. Nah, di tahun 2025 kita sudah bekerja sama terkait dengan pemanfaatan Videotron. Nah, di beberapa titik strategis di wilayah Kabupaten Pasuruan itu sebenarnya sudah ada informasi yang menjelaskan tentang bahwa Bawaslu melakukan pemutahiran data pemilih, bahwa ini kemudian ada proses uji petik yang akan dilakukan Bawaslu, bahwa kemudian masyarakat bisa melapor dan seterusnya. Itu informasi kita kemas dengan flyer yang menarik dan kita kerjasama dengan Diskominfo untuk tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan di tempat-tempat strategis. Di mana itu Pak contohnya? Nah, contoh di Pandaan itu ada
Di Taman Dayu. Taman Dayu itu ada. Kemudian saya lupa ya titik-titiknya. Yang jelas datanya ada dan terdokumentasikan dengan baik. Nah, itu yang pertama. Terus selanjutnya kita juga bekerja sama dengan Suara Pasuruan, Radio Suara Pasuruan. Itu sama sebenarnya. Kita talk show semacam ini, kemudian ada pembahasan-pembahasan tematik yang kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat secara luas, menyebarkan informasi-informasi positif terkait dengan, khususnya mungkin kalau di wilayah kami ini hari ini berarti adalah ngomong pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ke depan kita juga kepingin menggandeng media di tahun 2026 ini. Banyak media lokal di Kabupaten Pasuruan yang itu menurut kami bonafit begitu ya, punya follower yang lumayan tinggi dan minatnya masyarakat, followernya ini juga antusias ketika mengikuti konten-kontennya media ini, maka kita ajak kerjasama untuk kemudian menyebarkan informasi positif. Saya kira itu ya beberapa poin, karena memang penyusunan restra ini masih belum final, Mbak, masih proses. Masih proses. Nah, itu karena masih 19 Januari ya, Pak ya. Iya, saya sepil itu. Sepil ini ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan lebih gamblang oleh Pak Arif selaku Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengenai pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, Pak? Baik, yang pertama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi masyarakat itu adalah subjek ya, bukan objek. Masyarakat itu seharusnya proaktif dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi begitu. Dalam kaitannya yang saya sampaikan hari ini adalah kita coba mengawal data pemilih. Artinya saya mengajak seluruh masyarakat agar juga ikut berpartisipasi aktif untuk mengawal, minimal ikut serta melaporkan ketika ada keluarganya, ketika ada saudaranya, ketika ada tetangganya, pacarnya misalkan yang masuk kategori pemilih tadi yang saya sampaikan tadi, Mbak, pemilih TMS maupun pemilih MS. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi ada di link di sini ya, di bawah caranya. Bisa lapor di link di bawah. Posko aduan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian untuk pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa ini adalah pemerintahan terkecil atau kepanjangan tangan dari kabupaten, yang itu sebenarnya induk data terkait dengan kependudukan ada di pemerintahan desa. Maka saya mengajak kepada pemerintah desa agar juga kemudian proaktif melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum mengurus akta kematian, termasuk warga masyarakat yang sebenarnya sudah masuk usia 17 tahun tapi belum melakukan perekaman EKTP, karena dokumen EKTP ini menjadi satu-satunya dokumen yang harus dibawa ketika nanti mencoblos, Pak. Di hari ya, harus dibuktikan dengan KTP. Orang tersebut masuk DPT kalau tidak punya KTP itu tidak bisa, kan begitu. Nah, itu juga pemerintahan desa harus proaktif untuk kemudian melakukan sosialisasi, melakukan jemput bola dan mengajak masyarakatnya agar itu tadi memenuhi bukti dukung termasuk kematian dan juga yang pemilih baru melakukan perekaman itu tadi. Nah, secara umum jadi untuk pemerintahan Kabupaten Pasuruan dan dinas terkait kita juga mengajak kolaborasi agar ini menjadi tugas bersama, bukan hanya KPU, bukan hanya Bawaslu saja yang kemudian punya kewajiban mengawal data pemilih ini, memutakhirkan data pemilih ini. Kita semuanya termasuk pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, instansi terkait dan seterusnya juga punya kewajiban yang sama untuk menjaga kualitas data pemilih. Agar apa? Agar pemilu yang akan datang ini lebih baik tentunya ya. Lebih baik, lebih kredibel dan lebih demokratis tentunya. Saya kira itu, Mbak, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Oke, luar biasa ternyata ya. Bawaslu Kabupaten Pasuruan selama ini telah melakukan upaya-upaya yang tentunya luar biasa, mulai dari pencegahan dan pengawasan, koordinasi, uji petik yang telah dilakukan, kemudian pengawasan melekat kepada KPU, kemudian
tadi sudah dijelaskan soal hambatan dan tantangan yang ternyata luar biasa, tidak ada anggarannya begitu ya Pak ya. Itu ternyata hambatan dan tantangan yang paling tinggi itu adalah anggaran itu, karena itu penting begitu ya. Mungkin sudah cukup ya Pak ya, podcast perdana Secangkir Demokrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sampai jumpa di video-video podcast selanjutnya, dan Secangkir Demokrasi mengawasi dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.